Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas melepas kepulangan jemaah embarkasi Solo di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Kedisiplinan petugas dan mahalnya harga layanan masyair menjadi catatan sendiri bagi Menteri Agama. 358 jemaah haji asal Solo mendapat kejutan saat akan pulang di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Jumat kemarin. Mereka dilepas langsung oleh Amrul Hajj, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Menteri Agama memiliki evaluasi sendiri atas pelaksanaan haji tahun ini, salah satunya biaya masyair, yakni saat Arafah, Musdalifah, dan Mina yang dinilai terlalu tinggi tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Biaya layanan saat prosesi Arafah, Musdalifah, dan juga Mina tahun ini naik hingga 1,5 triliun rupiah. Keputusan tersebut diberlakukan Kerajaan Arab Saudi hanya beberapa pekan sebelum rangkaian ibadah haji dimulai. Dari biaya yang kita keluarkan, kami merasa saya sebagai Amirul Hajj, sebagai wakil pemerintah juga di sini, saya merasa bahwa masih belum seimbang nih. Gitu. Jadi kalau harga segitu ya harusnya naik dong. Apa menu makannya, misalnya kasurnya ya jangan tipis-tipis lah kayak kemarin gitu. Tapi itu nanti kita akan bicarakan bersama dengan pemerintah Saudi dan secara pertemuan informal kemarin dengan Pak Menteri saya sampaikan ini. Saya mengeluh nih, saya bilang gitu. Ini yang mengeluh saya, bukan jamaah. Kalau jamaah semua puas, saya sampaikan gitu ke Pak Menteri Haji. Yang mengeluh saya, karena dari apa yang kami bayarkan untuk masyair dan seterusnya itu, saya merasa belum, jadi masih jauh dari ekspektasi saya. Ratusan jamaah haji kloter pertama embarkasi Padang tiba di Asrama Haji Tabiang, Kota Padang, Sumatera Barat. Seluruh jamaah dinyatakan dalam kondisi sehat. Jamaah haji kloter 1 baru saja tibakan, selamat datang tiba di tanah air dan selamat kembali ke kampung halaman. Dengan menggunakan bus, sebanyak 393 jemaah haji kloter pertama embarkasi Padang tiba di Asrama Haji Tebing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat malam. Seluruh jamaah haji kloter pertama embarkasi Padang yang tiba dinyatakan dalam kondisi sehat dan selamat. Kedatangan jamaah haji ini disambut haru keluarga dan pihak Kanwil Kemenak Sumbar. Ratusan jamaah ini merupakan jamaah haji asal Indonesia yang pertama pulang ke tanah air usai menunaikan ibadah haji selain embarkasi Jakarta dan Solo. Namun dari 2094 jamaah haji embarkasi Padang, 2 orang jamaah haji asal Kabupaten Pasaman dan Kota Payakumbuh dinyatakan meninggal dunia di Arab Saudi. Dari informasi kesehatan tadi tidak ada yang bermasalah dengan kesehatan. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan mereka nanti ketemu kembali ke keluarganya bisa menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya karena sudah dilatih, sudah melaksanakan ibadah di tanah suci luar biasa. Setelah tiba di asrama haji, seluruh jamaah diistirahatkan di ruangan yang telah disediakan untuk nantinya dijemput oleh pihak keluarga pulang ke rumah masing-masing. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu jemaah haji kloter pertama embarkasi Bekasi, Jawa Barat tadi malam tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendi dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama. Jemaah haji ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta tadi malam. Petugas kantor kesehatan pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta tidak melakukan karantina dan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh jamaah haji yang baru saja tiba dari Tanah Suci, melainkan hanya menempatkan alat thermoscanner untuk memantau suhu para jamaah haji yang baru tiba dari Arab Saudi. Nantinya jika ada yang ditemukan suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, maka akan diobservasi pemeriksaan lanjutan. Ada 7 kloter dari 4 debarkasi
yaitu Jakarta Pondok Gede itu ada 2 kloter dengan jumlah jamaah 780 jamaah. Jakarta Bekasi 2 kloter 818 jamaah. Kemudian Solo yaitu 714 jamaah 2 kloter, dan yang terakhir adalah Padang 1 kloter dengan jumlah 393 jamaah. Sementara situasi pintu kedatangan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta terpantau sepi setelah kepulangan jemaah haji dini hari tadi. Kedatangan terdekat akan terjadi pada malam hari ini dengan jumlah jamaah sebanyak 389 asal Banten. Berikut laporan Camar Haenda dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, saat ini ibadah haji di Indonesia telah memasuki fase kepulangan dari jemaah ibadah haji yang sudah melakukan ibadah di Tanah Suci. Utamanya untuk gelombang pertama ini juga sudah dipulangkan dan juga sedang dipulangkan, di mana ini berasal dari 6 kloter yang berasal dari sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah dari Solo, Padang, Jakarta Bekasi, dan juga Jakarta Pondok Gede. Pemantauan kami untuk suasana dan juga situasi saat ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di pintu kedatangan Terminal 2F yang menjadi pintu kedatangan internasional, ini masih terpantau kondusif, bahkan terpantau sepi, dikarenakan informasi yang kami dapat untuk kedatangan dari jemaah haji ini sudah dilakukan pada malam hari tadi sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat ataupun pada dini hari, yang mana ini dengan menggunakan Terminal 2F Gate 6 dan juga Gate 7 dengan maskapai Saudia dengan nomor penerbangan SV5630 yang sudah menempuh perjalanan selama 10 jam dari Jeddah menuju ke Tangerang, Banten, yang mana ini mengangkut 406 jemaah yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Adapun untuk mekanisme dari kedatangan dari jemaah apabila sudah datang, ini langsung sudah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi dari 47 derajat Celcius maka akan dipisahkan dan juga akan berkoordinasi dengan pihak dari Satgas COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan seperti untuk pemeriksaan antigen. Dan apabila terbukti reaktif, ini akan langsung dilakukan isolasi secara terpusat. Kemudian untuk jemaah yang suhu tubuhnya normal dan juga tidak apabila diperiksa tidak ada penyakit bawaan dan juga tidak ada terkonfirmasi positif COVID-19, ini akan diarahkan ke Terminal 2F untuk selanjutnya dijemput oleh bus yang nantinya akan mengarahkan mereka kepada debarkasi masing-masing. Kemudian untuk kedatangan terdekat ini akan terjadi pada malam hari nanti sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, yang mana mengangkut jemaah dari Banten yang mengangkut ini merupakan maskapai Garuda 7402 dan mengangkut sebanyak 389 jemaah. Kemudian untuk gelombang 2 ini akan terjadi pada 30 Juli hingga dengan 13 Agustus 2022 kedatangannya, dan juga sejumlah antisipasi beserta dengan koordinasi sudah dilakukan oleh pihak dari Angkasa Pura II agar untuk kedatangan dari jemaah dapat berjalan dengan lancar. Dari Tangerang, Banten, Camar Haenda, Yudi Richard, Galih Bagas, iNews melaporkan. Sejumlah jemaah mengapresiasi penyelenggaraan haji tahun ini. Mereka bersyukur dapat beribadah dengan pelayanan yang baik. Fase pemulangan jemaah terus bergulir. Satu persatu kloter pun bersiap kembali ke tanah air. Di akhir masa-masa beribadah di Tanah Suci, sejumlah jemaah memberi catatan atas layanan yang mereka terima. Meski sebagian besar baik, namun catatan dari jemaah sedianya menjadi evaluasi perbaikan layanan. Alhamdulillah, kalau diukur dari tahun sebelumnya, nah pelayanan terhadap jemaah Indonesia sungguh luar biasa, sungguh baik, Pak. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, perkembangannya lebih bagus, perkembangannya lebih pesat gitu. Baik banget, alhamdulillah. Apa aja yang baik? Ya dari makan, fasilitas hotelnya, semuanya aja. Masih ada yang perlu ditingkatin lagi? Layanan terhadap jemaah mungkin apa yang kurang saat kemarin, saat Arafah, di Musdalifah, di Mina, apa yang kira-kira masih kurang? Nggak ada. Kalau di Mina itu kamar mandinya ya kayaknya kalau cewek. Sekarang alhamdulillah berkah. Sampai air jam-jam diantarin ke kamar. Berkah banget, Pak. Bersyukur pisan.
Yang dievaluasi mungkin petugas-petugas di lapangan seperti itu ketika ada yang tersasar di Masjidil Haram atau di mana kita kadang kurang informasi ya. Itu petugas di lapangan kurang begitu menyebar sehingga ketika ada yang kesasar kita nggak tahu harus kemana. Dan mengenai zonasi ini membantu masyarakat dalam hal apa ya ketika tersasar harus kemana nih, misalkan daerah Jawa Barat itu harus daerah Mispalah atau daerah mana ke daerah yang mana, itu zonasi itu sangat membantu. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia pada 2019 mencapai 85,91%. Setelah seluruh jemaah merampungkan rangkaian ibadah awal Agustus mendatang, tim pengawas dan evaluasi akan merampungkan penilaian internal atas penyelenggaraan haji tahun ini. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Now. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.